Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Margareta Lydia Sumarni. Saya merupakan salah satu dosen di program studi pendidikan guru sekolah dasar di Institut Santi Buana. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan video pembelajaran saya mengenai mata kuliah strategi pembelajaran. Mata kuliah strategi pembelajaran ini merupakan salah satu mata kuliah wajib pada program studi pendidikan guru sekolah dasar Institut Santi Buana. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar perencanaan dan strategi, metode, teknik, dan model pembelajaran, serta langkah-langkah perencanaan pembelajaran, strategi pembelajaran, dan membuat rancangan produk serta implementasi dalam pembelajaran bernuansa sekolah dasar. Dalam proses pembelajaran ini, saya mengacu pada 3 komponen yang meliputi DIA, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Unsur delivery dalam perkuliahan ini ditunjukkan melalui sistem perkuliahan dan penggunaan metode-metode pembelajaran yang diterapkan selama proses perkuliahan berlangsung. Kemudian untuk interaksi dengan mahasiswa, saya menggunakan LMS dan WhatsApp group yang bisa digunakan untuk berkomunikasi di dalam jam perkuliahan maupun di luar jam perkuliahan. Selanjutnya unsur asesmen, pengukuran ketercapaian perkuliahan dengan memperhatikan 6 komponen, yaitu tugas atau kuis, keaktifan, kerja kelompok, proyek, UTS, dan UAS. Berikut video micro teaching mata kuliah strategi pembelajaran pada pertemuan yang kedua. Ya, berjumpa kembali di mata kuliah strategi pembelajaran. Hari ini pertemuan kedua, di mana pada saat pertemuan sebelumnya sudah ada perkuliahan dan saya sampaikan terkait UTS, rencana pelaksanaan pembelajaran, apa saja materi-materi yang kita pelajari pada mata kuliah ini. Jadi hari ini topiknya adalah mengenai sebenarnya hakikat, strategi, dan model pembelajaran yang akan kita gunakan di sekolah dasar. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk memulai kegiatan kita pada hari ini. Silakan salah satu berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita berdoa. Baik, terima kasih sebelumnya. Jadi topik materi kita pada hari ini mengenai fokusnya itu pada model pembelajaran yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan contoh-contoh model pembelajaran yang bisa kita gunakan di tingkat kelas 1,
pembelajaran itu seorang guru, seorang dosen atau seorang pendidik membagi ilmunya atau membagi apa yang dia ketahui kepada siswa-siswi, kepada murid-murid atau kepada mahasiswanya. Itu kita lihat, tutor membagi ilmu, membagi apa yang dia ketahui kepada siswa-siswinya supaya siswa-siswinya itu turut atau bisa juga mengetahui apa yang dia belajar. Itu terlihat. Lalu komunikasi, ya, komunikasi dua arah, interaksi. Dalam proses pembelajaran harus ada interaksi, ya. Apalagi dalam tingkat sekolah dasar, jangan sampai kita sebagai seorang guru mendominasi 90% misalkan proses pembelajaran. Apalagi sekarang dalam kurikulum dalam kurikulum merdeka, komunikasi itu sangat perlu, sangat penting, ya. Interaksi yang harus ada antara siswa-siswi dan guru. Makanya sekarang itu di kurikulum merdeka itu keaktifan murid, keaktifan siswa-siswi itu sangat-sangat diperlukan. Jangan sampai kita yang mendominasi proses pembelajaran di kelas. Nah, ini adalah 8 kebutuhan proses pembelajaran yang harus kita miliki dalam kegiatan belajar mengajar supaya terjadi komunikasi yang baik, lalu semangat dalam proses belajar itu semakin meningkat. Ini seperti global atau lapisan bumi. Ada model, strategi, pendekatan, metode dan teknik. Nah, topik kita pada hari ini ialah model pembelajaran di mana itu adalah lapisan terluar dari semuanya yang membungkus teknik, metode, pendekatan dan strategi. Jadi ada yang bisa menunjukkan sebelum kita menguraikan makna atau definisi-definisi dari 5 istilah ini, ada yang bisa menunjukkan kalau kalian lihat dari gambar ini apa kira-kira yang bisa kalian simpulkan sebelum kita masuk ke definisi-definisi 5 istilah ini. Model itu boleh keluar. Semuanya dalam pembelajaran itu harus menunjukkan strategi sesuai pendekatan dan strategi. Ya, betul sekali. Jadi model ini membungkus semuanya. Jadi dalam sebuah model yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran, di situ ada teknik, metode, pendekatan dan strategi seorang guru. Nah, di sinilah biasanya terlihat ciri khas dari setiap guru masing-masing walaupun begini. Misalkan Seno dan Adi menggunakan salah satu model sama, ya, dalam proses pembelajaran. Tetapi nanti akan terlihat perbedaannya. Strategi mengajar Adi dan strategi mengajar Seno ini pasti akan berbeda, akan terlihat. Begitu juga dengan tekniknya, lalu pendekatannya dan kemudian saja Adi menggunakan misalkan model ini, tapi metode tanya jawab. Kalau Seno model ini dengan metode diskusi. Nah, kita sudah ada perbedaannya. Makanya dalam bentuk pembelajaran ini akan
Nah, itu kamu nanti kamu ada lagi seno, ya seno. Nanti jawab lagi dengan pertanyaan yang berbeda. Silakan seno nanti berani itu bertanya berani. Makanya di sini itu cara menyajikan materi yang bersifat khusus, bertanya klasikal atau bertanya berani. Nah, di sini dikatakan model dalam kerangka konsep yang menggambarkan prosedur sistematis, pengalaman belajar, pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Jadi itu model PBL. Karena dalam model ini ada langkah-langkahnya, ada sintaks, langkah-langkah atau sintaks, ya biasanya dalam istilah pendidikan ada langkah-langkah atau sintaks yang tinggal kita sebagai guru implementasikan. Karena setiap model yang ditentukan oleh para ahli itu sudah include, sudah termasuk dengan langkah-langkah penerapan model tersebut. Tinggal saya implementasikan saja, disesuaikan lagi dengan kondisi sekolah, karakter sesuai dengan kelas kalian. Kalian ini. Nah, dalam model ini ada strategi, pendekatan, metode dan teknik. Silakan kalian kolaborasikan seperti apa sehingga proses pembelajaran di dalam kelas itu menjadi aktif. Ya, diharapkan 80% siswa yang aktif dalam proses pembelajaran. Kita sebagai guru atau pendidik itu fasilitator di dalam kelas. Begitu. Nah, ini dia 5 istilah yang pasti akan kalian temui setiap kali dalam proses pembelajaran. Tinggal bagaimana kalian mengkolaborasikan 5 istilah ini sehingga proses belajar di dalam kelas itu menjadi lebih aktif, lebih menyenangkan, lebih kreatif. Oke, sampai di sini 5 istilah dalam proses pembelajaran. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan terkait 5 istilah ini. Teknik, metode, pendekatan, strategi, dan model pembelajaran. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Gimana kalau seperti ini itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan? Apa langsung diganti metode lain atau langsung ke model pembelajaran? Oke, jadi misalkan ya strategi yang digunakan oleh seorang guru tidak sesuai ketika proses pembelajaran. Nah, pilihan lagi, ini kan kita kolaborasikan. Strategi yang kita gunakan ini cocoknya di mana? Tidak mesti kalian menggunakan 5 istilah ini dalam satu proses pembelajaran, tapi boleh, kalau mau boleh silakan. Tetapi kalau misalkan tidak cocok, tidak sesuai dengan kalian belajar, boleh ambil saja. Oh, saya gunakan pendekatan dengan metode saja, misalkan. Yang sesuai dengan strategi akan saya terapkan untuk mengajar. Boleh. Jadi kalau misalkan strategi yang kamu gunakan dengan harapan siswa aktif belajar, oh saya ambil teknik saja, boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau kamu ingin mengambil kelimanya, lebih bagus lagi. Yang penting sesuaikan saja dengan kondisi dan kebutuhan siswa-siswi kita di dalam kelas. Begitu. Jadi kalau strategi kamu sudah memiliki strategi sendiri, misalkan setiap guru kan memiliki strategi unik masing-masing ya, yang disesuaikan lagi dengan pendekatan apa yang akan digunakan yang sesuai dengan strategi yang akan kamu terapkan di kelas. Oh, saya ingin menggunakan pendekatan saja, dengan misalkan pemecahan masalah. Dikaitkan dengan model pembelajaran itu model PBL, problem based learning. Ya kan? Karena itu sesuai dengan pendekatan pemecahan masalah atau pendekatan penemuan, discovery learning. Ada modelnya, bisa jadi menyatu, bisa kamu gunakan strategi yang model yang kamu gunakan saja. Tapi kalau misalkan begini, oh strategi saya A, saya ingin menggunakan pendekatan pemecahan masalah saja. Berarti kan ada model yang sesuai dengan pendekatan yang akan kamu gunakan. Bisa terpilih. Tapi kalau misalkan strategi yang ingin kamu terapkan, misalkan strategi B, tetapi tekniknya itu adalah bertanya berarti, tetapi tidak ada model yang sesuai, tidak apa-apa, kamu gunakan strategi yang
di dalam model pembelajaran itu terdapat pendekatan, teknik, metode, dan strategi. Itulah yang kalian bisa olah, kalian kolaborasikan bagaimana strategi kalian sebagai seorang guru bisa membuat pembelajaran menjadi menggembirakan. Siswa berperan aktif semuanya, semangat dalam pembelajaran, tidak hanya pada kegiatan berbuka sesuai aktif 15 menit pertama, akhirnya itu lepas loyo. Diharapkan dari proses kegiatan berbuka sampai berakhir pembelajaran, siswa selalu serta aktif. Ada pembelajaran konvensional dan modern. Kalau contoh-contoh yang saya berikan di sini, collaborative learning, discovery learning, problem-based learning, lalu problem solving, dan project-based learning, problem solving, learning, dan lain-lain. Banyak sekali sekarang model-model pembelajaran yang bisa kita gunakan. Oke, baik. Ada pertanyaan setelah materi ini sebelum saya berikan tugas? Jelas ya? Oke, silakan dulu. Baik, saya mau bertanya sesuai yang sebenarnya kita melakukan proses pembelajaran. Di sana ada metode komunikasi yang saya mau tanyakan seperti yang dikatakan kita mengetahui, mengenali karakteristik dari mahasiswa sekarang dari karakteristik kemudian yang berbeda. Mungkin ada yang memang benar-benar aktif, sementara sebagian dari itu ya kemudian dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita sebagai seorang guru dapat membangun interaksi dua arah tadi dengan siswa yang mungkin hanya diam dalam kelas. Terima kasih untuk pertanyaannya, sangat bagus sekali. Ya, jadi komunikasi. Nah, ini salah satu poin penting dalam pembelajaran komunikasi. Dengan harapan terjadi interaksi antara hanya guru dengan siswa, tapi siswa dengan siswa. Nah, lalu ada permasalahan lain, bagaimana? Oke, kalau ada siswa yang aktif, kita bisa melakukan komunikasi dua arah. Tapi di dalam kelas kan pasti ada siswa yang pasif, bahkan ada yang benar-benar berdiam. Sekolah saya itu punya banyak anak-anak yang berdiam. Bagaimana kita menemukan, menciptakan komunikasi supaya anak yang pasif ini bisa beraktif dalam proses pembelajaran? Adanya model ini, makanya diciptakan oleh para ahli model-model pembelajaran yang dalam tanda kutip memaksa siswa yang pasif tadi untuk harus aktif dalam proses belajar. Ada beberapa model pembelajaran yang memaksa, ya, siswa untuk berperan aktif semuanya. Semoga jelas ya kepada kamu. Oke, baik. Kita akan masuk ke tugas. Nah, silakan nanti kalian bagi kelompok 3 orang per kelompok. Pertanyaannya adalah pilihlah salah satu model pembelajaran untuk setiap fase di tingkat sekolah dasar. Jadi nanti silakan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Misalkan fase A, materi apa, menggunakan model pembelajaran apa, alasannya apa. Begitu juga fase B, materinya apa, model pembelajarannya apa, alasan menggunakan model tersebut kenapa. Kita dengan fase C, gitu ya. Ya baik, silakan kerjakan. Saya berikan waktu 30 menit. Jadi kan ada 3 fase. Fase A itu kita dengan fase C. Mau kelas berapa? Kelas 5 atau kelas 6? Oke, baik, sudah 30 menit berlalu. Silakan kembali ke masing-masing. Kita akan melakukan
playing versus learning. Alasannya karena dalam fase A, kelas 1 cenderung lebih senang dalam bermain, sehingga guru dapat melakukan pembelajaran sambil bermain. Contohnya, seorang guru dapat menyiapkan media pembelajaran berupa kartu warna-warni dengan tulisan angka di dalamnya. Kemudian kartu-kartu ini dapat kita susun di suatu bidang, ditempelkan di depan papan tulis, disusun sesuai dengan urutan warna-warna dan angka-angkanya seperti itu. Baik, saya akan menambahkan sedikit dari penjelasan teman saya Andi terkait metode atau model pembelajaran berbasis bermain ini ya. Dalam model pembelajaran berbasis bermain ini teman-teman, kita tuh bisa melakukan pembelajaran seperti kita tuh membaca aja kita sambil bernyanyi. Itu kan termasuk dalam yang namanya model pembelajaran dalam ketika model pembelajaran seperti dalam bermain ini. Nah, untuk yang kelas 4 yang fase B, kami mengambil kelas 4, model pembelajaran yang kami ambil adalah model pembelajaran PBL. Pembelajaran PBL ini adalah menekankan kepada siswa untuk lebih aktif, lebih mengembangkan daya berpikir kritisnya terkait permasalahan yang terjadi baik itu di dalam sebuah pembelajaran ataupun di dalam sebuah lingkungannya. Contohnya itu seperti kami sebagai seorang guru tentunya akan membawa siswa untuk melihat lingkungan sekitar terkait misalnya kenapa sih kemarin itu banjir, karena apa sih penyebab banjir. Di situ kan kita menggali pemikiran mereka terkait apa yang menyebabkan banjir gitu. Lalu kita memberikan tugas kepada mereka terkait permasalahan banjir itu tadi, apa yang menyebabkan terjadinya sebuah banjir. Demikian. Baik, selanjutnya itu pada fase C kami mengambil kelas 5. Kami menggunakan model pembelajaran dari BL atau bisa disingkat dengan atau bisa dijelaskan dengan inquiry based learning. Kenapa kami mengambil ini? Karena pada pembelajaran DBL ini kami menekankan pada siswa untuk lebih aktif atau disebut dengan student centric approach. Siswa lebih aktif dibandingkan gurunya dalam proses pembelajaran. Contohnya gini, pada tugas fotosintesis, siswa untuk mengamati bagaimana cara perkembangan pertumbuhan. Di situ guru menjelaskan, memberikan tugas kepada mereka, kalian harus mendokumentasi atau membuat laporan itu bagaimana setiap hari pertumbuhan fotosintesis ini perubahannya bagaimana. Itu lebih di situ lebih siswa lebih aktif dibandingkan dengan gurunya. Gurunya hanya sebagai motivator, tapi lebih siswanya yang lebih melaksanakan tugas seperti itu. Baik, terima kasih. Oke, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing, di mana setiap kelompok sudah menyajikan dan memberikan model pembelajaran pada setiap fase yang akan digunakan dalam
ada pertanyaan?